Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ya ada perusahaan yang rela mengeluarkan banyak uang untuk bantu masyarakat? Padahal bisa aja digunakan untuk laba lebih banyak. Atau pernah gak sih dengar kabar perusahaan yang korupsi atau jual produk yang tidak aman? Nah, semua hal yang kalian pikirin itu nggak cuma tentang untung dan rugi doang loh. Ada dua hal penting yang jadi dasar dari semua itu, yaitu etika bisnis dan CSR, atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yaitu etika bisnis. Banyak orang yang berpikir etika bisnis itu hanya tentang jangan curang ya, atau jangan bohong ya. Padahal etika bisnis jauh lebih luas daripada itu. Secara resmi, etika bisnis adalah prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam dunia usaha. Jadi, bukan cuma aturan hukum yang hanya diikuti, tetapi lebih dari kesadaran untuk melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Teman-teman bayangkan, kalau teman-teman punya toko, teman-teman bisa aja kan jual makanan yang udah kadaluarsa dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi bisa nggak sih teman-teman lakuin itu? Tentu aja nggak kan? Hal tersebut bisa membahayakan konsumen dan dapat merusak nama baik toko teman-teman. Karena hal tersebut bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika. Teman-teman punya tanggung jawab untuk memberikan makanan yang aman bagi para konsumen ataupun pelanggan teman-teman. Etika bisnis juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, perlakuan terhadap karyawan. Apakah mereka diberikan gaji yang layak, jam kerja yang sesuai, dan lingkungan kerja yang aman? Dan yang kedua, keterbukaan dengan konsumen. Apakah kamu jujur tentang kualitas produk, harga, dan resiko yang mungkin terjadi? Yang ketiga, hubungan dengan mitra bisnis. Apakah kamu menjalankan kontrak kerja dengan baik dan tidak melakukan praktik kecurangan? Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Apakah perusahaan kamu melakukan upaya yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap alam? Sebagai contoh, di Indonesia, ada perusahaan makanan yang sengaja mengurangi penggunaan plastik sekali pakai meskipun biayanya lebih mahal. Cuma karena mereka merasa itu adalah hal yang benar untuk lingkungan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan etika bisnis. Kenapa sih etika bisnis itu penting? Bukan hanya untuk nama baik saja, ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah membangun kepercayaan. Konsumen akan lebih setia dengan perusahaan yang mereka percaya punya nilai-nilai yang baik. Selanjutnya adalah mengurangi resiko hukum. Perusahaan yang menjalankan etika bisnis biasanya juga akan patuh dengan peraturan hukum, jadi lebih aman dari masalah hukum. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan akan lebih semangat kerja kalau mereka bangga dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya adalah menciptakan keberlanjutan. Bisnis yang beretika akan lebih tahan banting dalam jangka waktu yang panjang. Dan sebaliknya, kalau perusahaan mengabaikan etika bisnis, bisa aja mereka kena masalah besar. Contohnya apa? Pernah ada kasus perusahaan yang menjual obat palsu, atau perusahaan yang merusak lingkungan tanpa tanggung jawab. Apa akibatnya? Bukan hanya denda besar atau ditutup saja, tapi nama baik perusahaan menjadi hancur dan sulit untuk membangun perusahaan lagi. Nah, dari dasar etika bisnis itu, muncullah konsep yang sekarang sudah jadi bagian penting dari dunia usaha, yaitu CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak orang salah kaprah berpikir bahwa CSR itu hanya amal dan sedekah semata. Padahal tidak.
CSR adalah komitmen sukarela dari perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan masyarakat luas. Jadi, ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk menjalankan nilai-nilai etika bisnisnya di dunia nyata. CSR biasanya terbagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu bidang sosial, bidang lingkungan, dan bidang ekonomi. Yang pertama adalah bidang sosial, seperti membangun fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, memberikan beasiswa, ataupun membantu usaha kecil-kecilan sekitar. Yang kedua adalah bidang lingkungan, seperti menanam pohon, pengelolaan limbah, penghematan energi, atau pembangunan teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah bidang ekonomi, seperti memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, bekerja sama dengan UMKM lokal, ataupun membantu meningkatkan kualitas produk lokal. Nah, sebagai contoh, di daerah kita sendiri, yaitu di Banten Serang, ada beberapa perusahaan pabrik yang beroperasi di sini, dan mereka melakukan kegiatan CSR. Contoh kegiatannya yaitu seperti membantu membangun jalan desa dan sumur air bersih untuk masyarakat di sekitar pabrik. Kemudian, memberikan pelatihan memasak dan membuat kerajinan tangan untuk ibu-ibu rumah tangga. Kemudian, menanam ribuan pohon di daerah yang rawan banjir, dan membantu mendirikan taman bermain untuk anak-anak di sekitar lokasi usaha. Penting diingat, CSR bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau promosi semata. Hal ini adalah bentuk nyata perusahaan bahwa mereka itu tidak hanya mengambil keuntungan dari daerah tempat mereka beroperasi, tetapi juga memberikan kontribusi positif untuk kemajuan di daerah itu sendiri. Jadi, hubungan antara etika bisnis dan CSR itu sangat erat. Atau etika bisnis adalah dasar nilai-nilainya, sedangkan CSR adalah cara nyata untuk menerapkannya. Sukses dalam bisnis tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang kamu terima, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi positif yang dapat diberikan untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Kita semua punya peran untuk mendukung bisnis yang beretika dan peduli dengan masyarakat sekitar.